9 untuk memulai presentasinya. Baiklah, saya dari kelompok 9. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan Pancasila sebagai sistem etika politik dengan anggota Riris Hutapea dengan NIM 22065013 dan saya sendiri sebagai moderator Randy Pratama 22065011. Penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Riris di Hutapea, dipersilakan kepada Riris. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi pertama. Next, Nopi. Next, Nopi PPT-nya. Materi pertama yaitu teori konsep Pancasila sebagai sistem etika politik. Pancasila sebagai filosofi inti bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara juga meliputi etika yang syarat dengan nilai-nilai filsafat. Jika memahami Pancasila tidak dilandasi dengan pemahaman segi-segi filsafatnya, maka yang ditangkap hanyalah segi-segi fenomenalnya saja tanpa menyentuh hakikatnya. Masalah etika merupakan masalah yang makin mendapat perhatian di dunia, bahwa cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia baru harus dilakukan dengan cara membangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan yang dibangun oleh Orde Baru. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis, adanya dan ditegakkannya hukum dan supremasi keadilan, pemerintah yang bebas dari KKN, terwujudnya keteraturan sosial, dan rasa aman dalam masyarakat yang menjamin kelancaran produktivitas warga masyarakat dan kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia. Bangunan Indonesia baru adil dari reformasi atau perombakan tatanan kehidupan Orde Baru adalah sebuah masyarakat majemuk, adalah sebuah masyarakat multikultural Indonesia dari puing-puing tatanan kehidupan Orde Baru yang bercorak masyarakat majemuk. Sehingga corak masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan. Bentar ya. Bentar, ada sedikit problem. Ya. Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dan kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Next note. Contoh Pancasila sebagai etika politik. Dalam pembahasan
pembahasan mengenai contoh dari Pancasila sebagai etika politik, kita tidak bisa lepas dari prinsip-prinsip Pancasila sebagai etika politik. Yang secara garis besar kita bisa mengambil 5 poin dari Pancasila yang dijadikan sebagai prinsip dari etika politik. Berikut prinsip-prinsip etika politik berdasarkan Pancasila serta contoh dari Pancasila sebagai etika politik. A. Pluralisme. Pluralisme adalah suatu paham di mana kita bisa menerima kemajemukan atau keberagaman untuk mewujudkan kehidupan bersama yang positif, damai, bertenggang rasa dengan masyarakat yang memiliki perbedaan agama, budaya, suku maupun ras. Meskipun dalam pluralisme Indonesia menganut paham ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama, konsep ketuhanan mengajarkan kita pada konsep benar salah yang mutlak, karena nilai-nilai yang berasal dari Tuhan atau dari agama yang sifatnya absolut. Dalam kehidupan politik, di mana hal tersebut dijadikan dasar untuk sumber nilai benar salah dalam etika politik. Berikut contoh tindakan yang sesuai dengan etika politik berdasarkan Pancasila. Pertama, kebebasan memeluk agama di Indonesia sesuai dengan agama-agama yang diakui di Indonesia. Kedua, toleransi terhadap kegiatan peribadatan dan perayaan hari raya suatu agama tertentu. Pemberian jaminan perlindungan dan keamanan terhadap upacara keagamaan suatu agama yang berlangsung di Indonesia. Keempat, mencegah adanya konflik untuk menjaga stabilitas nasional. Dan kelima, semua pelaku politik tidak menyalahgunakan kekuasaannya karena hal tersebut salah menurut agama apapun. B. Hak asasi manusia. Salah satu contoh Pancasila sebagai etika politik menempatkan Pancasila kedua sebagai sumber nilai kemanusiaan yang kemudian diterapkan dalam etika politik. Nilai kemanusiaan ini sejalan dengan sila kedua pada Pancasila. Oleh karena itu, segala kegiatan politik yang ada di Indonesia haruslah berdasar pada asas kemanusiaan dan penghormatan pada hak asasi manusia. Berikut adalah contoh dari Pancasila sebagai etika politik berdasarkan pada nilai kemanusiaan. 1. Kebebasan menyampaikan pendapat seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang 1945 Pasal 28. Kedua, kebebasan berpikir dan mencari informasi dalam kehidupan politik Indonesia. Ketiga, semua warga negara berhak menjadi figur pemimpin dan wakil rakyat dengan memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Keempat, wakil rakyat harus berfungsi sebagai pembela dan pejuang hak-hak rakyat yang diwakilinya. C. Persatuan bangsa. Persatuan bangsa dalam kaitannya dengan contoh Pancasila sebagai etika politik menempatkan manusia sebagai manusia sosial yang tidak bisa lepas dari peran manusia lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri, dan dengan persatuan manusia bisa hidup lebih baik lagi. Persatuan juga akan terasa lebih berarti lagi di tengah perbedaan seperti yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki masyarakat yang berbeda dari segi agama, budaya, dan sukunya. Akan tetapi masyarakat Indonesia mampu bersatu dalam sebuah negara. Hal ini juga mendasari beberapa sikap dalam dunia politik, sebagaimana penerapan Pancasila sila ketiga dalam kehidupan politik. Berikut beberapa contohnya. 1. Tidak memberikan kekuasaan atau jabatan politik pada orang dengan pertimbangan suku, budaya, dan agamanya. Kedua, toleransi antar sesama warga negara dalam kehidupan politik. Ketiga, selalu mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Keempat, tidak melontarkan ujaran kebencian dalam konteks politik terutama yang mengandung sara. D. Demokrasi. Asas demokrasi sesuai dengan Pancasila sila keempat yang menjunjung tinggi kerakyatan sebagai contoh perwujudan demokrasi di lingkungan bangsa dan negara. Sebagai negara demokrasi, sudah barang wajib bagi Indonesia untuk menerapkan demokrasi dalam sistem politiknya. Ditambah lagi, dengan Pancasila sebagai sumber nilai penentuan etika, maka banyak sekali contoh Pancasila sebagai etika politik yang bisa kita temukan dalam sistem politik Indonesia. Beberapa contoh dari Pancasila sebagai etika politik dari sudut pandang demokrasi adalah penyelenggaraan pemilu sebagai wujud pesta demokrasi rakyat,
Kedua, kebebasan memilih calon pemimpin maupun wakil rakyat sebagai wujud kedaulatan rakyat. Ketiga, kebebasan untuk dapat ikut berpartisipasi menjadi calon wakil rakyat maupun memimpin. Keempat, kebebasan menyalurkan aspirasi maupun kritik pada pemerintah. Kelima, menjadikan musyawarah dan mufakat sebagai metode penetapan kebijakan. Keenam, pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Ketujuh, terbukanya ruang publik bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Keadilan sosial. Keadilan merupakan nilai yang berdasar bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Keadilan sosial dalam kehidupan politik adalah di mana semua anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan porsinya. Konsep keadilan sosial ini sejalan dengan Pancasila sila kelima yang merupakan perwujudan Pancasila dalam kehidupan politik. Keadilan sosial yang dapat ditemukan dalam contoh Pancasila sebagai etika politik yaitu 1. Tidak adanya diskriminasi menurut jenis kelamin untuk semua warga negara yang mempunyai potensi untuk duduk di kursi kepemimpinan. Kedua, semua warga negara mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh fasilitas untuk mendukung kegiatan politisnya. Ketiga, kebijakan pemerintah harus bisa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan elit politik semata. Keempat, hukum berlaku secara adil dan merata, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kelima, penerapan legalitas hukum di Indonesia sebagai negara hukum. Keenam, pemerintahan yang jauh dari tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Next. B. Permasalahan dan fakta. Yang sangat disayangkan saat ini di Indonesia adalah para pelaku politik yang belum bisa bersikap sesuai dengan contoh Pancasila sebagai etika politik. Masih banyak pelanggaran etika politik yang terjadi di Indonesia. Contoh pelanggaran etika politik yang terjadi di Indonesia termasuk dalam contoh kasus pelanggaran Pancasila antara lain 1. Pejabat terlibat dalam tindak pidana korupsi. Tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. Ada yang menyatakan bahwa korupsi ibarat kanker ganas yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan, namun pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat. Kedua, penegak hukum dan pengadilan yang menerima suap untuk kepentingannya sendiri. Semua jenis perkara yang menentukan adalah vonis hakim. Vonis hakim dalam perkara pidana bisa menghukum, membebaskan, gradasi lama pemidanaan pun ada. Dalam perkara perdata tata usaha negara, hakim bisa memenangkan salah satu pihak, bisa juga mengabulkan semua atau sebagian dari gugatan. Kalau ada niat koruptif dan memainkan putusan dari para hakim, tentu masing-masing ada harganya. Kuncinya integritas, banyak cara, banyak celah, dan banyak pintu bagi hakim dan aparat. Ada badan pengawas Mahkamah Agung, ada komisi yudisial yang masing-masing bertugas sebagai pengawas internal dan eksternal. Namun, mereka tidak akan berdaya menjaga celah pintu yang sedemikian banyak itu. Apalagi selama ini model pengawasan Mahkamah Agung ataupun komisi yudisial sangat pasif, hanya menunggu laporan masuk untuk menerima hakim. Perlu dilakukan pembuktian, harus ada saksi dan bukti yang cukup, jadi prosesnya rumit dan perlu waktu yang lama. Yang ketiga, serangan fajar atau gratifikasi berkedok bakti sosial yang dilakukan oleh calon pejabat publik. Istilah serangan fajar mungkin sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Serangan fajar adalah suatu cara yang dilakukan oleh seorang yang mencalonkan diri sebagai seorang pejabat demi memperoleh sebuah kemenangan. Serangan fajar biasanya terjadi pada malam hari sampai fajar tiba. Biasanya para calon pejabat menginstruksikan kepada simpatisan atau tim suksesnya untuk membagikan uang kepada masyarakat, baik itu masyarakat menengah ke atas
maupun masyarakat menengah ke bawah. Hal itu dilakukan secara terstruktur masif demi memperoleh kemenangan. Pendidikan sejak dini berkaitan dengan etika politik juga menjadi salah satu faktor terwujudnya Indonesia dengan politik yang sehat. Kesadaran akan kejujuran, ketulusan untuk masyarakat, dan kebaikan-kebaikan lainnya sangat berpengaruh terhadap generasi yang akan datang. Maka dari itu, Indonesia memerlukan pendidikan etika moral untuk membentuk generasi muda Indonesia yang sadar politik sehat. Suap menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Beberapa cara penanggulangan suap menyuap antaranya memperbaharui regulasi anti korupsi dan suap secara berkala dan berkelanjutan, pelatihan anti korupsi dan menaikkan kesadaran dan menciptakan kultur baru. Next. C. Pembahasan. 1. Etika politik berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perilaku para penyelenggara negara harus sesuai dan didasarkan pada rasa takut terhadap Tuhan yang Maha Esa. Tanggung jawab terhadap tugasnya bukan hanya menjadi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada dunia, tetapi dalam kehidupan nanti. 2. Etika politik berdasarkan sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. C. Pembahasan. Novita, kenapa layarnya? Bentar Wendy, absen bentar. C. Pembahasan. 1. Etika politik berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perilaku para penyelenggara negara seharusnya didasarkan pada rasa takut terhadap Tuhan yang Maha Esa. Tanggung jawab terhadap tugasnya bukan hanya menjadi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada dunia, tetapi dalam kehidupan nanti. 2. Etika politik berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Rasa tanggung jawab terhadap tugasnya hanya diperuntukkan pada masyarakat. Artinya, tugas yang disandangnya untuk kepentingan masyarakat Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. 3. Etika politik berdasarkan persatuan Indonesia. Artinya, perilaku penyelenggara negara hanya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, bukan perpecahan, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam perbedaan, dan perbedaan itu dimunculkan untuk mewujudkan persatuan. 4. Etika politik yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi yang menjadi inti dari perkembangan sila ini, demokrasi yang dilaksanakan dengan baik akan menjadikan kehidupan politik di Indonesia akan menjadi lebih baik pula. 5. Etika politik berdasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
tindakan dan perilaku dari para penyelenggara negara harus bisa mewujudkan keadilan bagi negara, bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, semua lapisan masyarakat ikut menikmati keadilan itu. Penguasa tidak memihak satu masyarakat tertentu, semua itu diperlakukan dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan. Next. D. Kesimpulan. Pancasila merupakan suatu penghubung antara dasar negara dan dengan etika berpolitik. Pancasila dalam bidang pendidikan memberikan kontribusi yang besar, khususnya Indonesia. Dengan adanya Pancasila, maka bangsa Indonesia ini memiliki dasar negara sebagai acuan berdirinya negara. Dengan hal ini, maka akan memberikan pengaruh positif negara dalam bernegara. Hal ini disebabkan oleh adanya Pancasila, maka dapat memudahkan negara menjalankan sebuah negara yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam perwujudan dari sila-sila. Dengan demikian, Pancasila sangat berpengaruh dalam menjalankan atau melaksanakan sebuah negara. Jadi bisa dibilang kalau masalah yang dialami dari waktu ke waktu adalah masalah yang tidak hampir jauh berbeda. Makanya kita sebagai warga masyarakat harusnya menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi politik di Indonesia. Next. Udah habis tuh. Sekian kami dari kelompok 9 akan membuka 3 sesi pertanyaan yang berjumlah 3 buah. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Baiklah, kepada Amel dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nelia Fitri dengan NIM 22065002. Saya ingin bertanya kepada kelompok Pinadi. Yang pertanyaannya adalah, sebutkan hal-hal apa sajakah yang penting bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika. Sekian, terima kasih. Baik, kepada Amel silakan tulis pertanyaannya di kolom chat. Pertanyaan kedua dipersilakan kepada Aulia Kurniawati. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya saya akan mencatat pertanyaannya di kolom komentar terlebih dahulu. Izin sebentar. Jadi pertanyaannya adalah politik Indonesia merupakan kedaulatan rakyat. Sedangkan ketika rakyat bersuara atau berpendapat dalam hal politik, itu mereka akan merasa diancam atau memiliki rasa ketakutan yang besar karena tidak memiliki kekuasaan atau takut karena orang yang berkuasa. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini dalam ranah politik Indonesia. Untuk pertanyaannya sudah ada di kolom chat. Terima kasih kepada Aulia. Pertanyaan ketiga disilakan kepada Ramos Fernando.
Tunggu sebentar, mohon maaf pada teman sekalian. Kami mempertegaskan lagi, kami dari kelompok 9 hanya membuka 3 pertanyaan saja. Jadi mohon maaf kepada yang lain untuk ya nggak tahu lagi. Kepada Ramos dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok penyaji, yaitu mengapa manusia membutuhkan sistem etika dalam setiap aspek kehidupannya? Baiklah, hanya saya kembalikan kepada moderator. Kepada Ramos dipersilakan menulis pertanyaannya di kolom chat. Kepada teman-teman yang memberi pertanyaan, ditunggu sebentar selama kami mencari jawabannya. Baik.
Baiklah, pertanyaan pertama yang diberikan oleh Amel akan dijawab oleh Riris Hutapea. Kepada Riris dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Amel, yang dimana pertanyaannya adalah sebutkan hal-hal apa saja yang penting bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika politik. Hal-hal penting yang sangat urgent bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika politik yaitu pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Sekian dari jawaban dari saya. Apakah jawaban saya dapat diterima, Amel? Baiklah, terima kasih. Saya sudah bisa menerima jawabannya. Baiklah, kepada teman-teman semua, untuk jawaban yang lainnya mohon bersabar dulu ya. Baiklah, pertanyaan dari Ramos akan disampaikan kembali oleh Riris Hutapea. Kepada Riris dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Ramos Fernando dengan pertanyaan mengapa manusia membutuhkan sistem etika dalam setiap aspek kehidupannya. Etika merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dengan memiliki etika, maka kita mampu menjalankan kehidupan bernegara dengan baik sebagai masyarakat yang mempunyai perilaku yang baik, kebiasaan hidup yang baik, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi. Ya, sekian jawaban dari saya. Apakah dapat diterima oleh Ramos Fernando? Terima kasih atas jawaban dari Riris Hutapea. Saya dapat menerimanya. Ya, terima kasih. Maaf.
Uh, Baiklah, untuk pertanyaan dari Aulia sedang kami cari jawabannya, mohon bersabar ya. Mohon izin sebentar. Tolong dipercepat ya Randy, karena kelompok 12 juga ingin tampil pada hari ini. Oke Nando, baiklah. Tunggu sebentar, HP saya nge-lag. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia. Di Indonesia, kita memiliki hukum sebagai pelindung masyarakat dalam berpendapat. Jadi, Indonesia memiliki pengaturan hukum mengenai hak berpendapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yang dimana di sini dijelaskan bahwa setiap warga negara bisa berpendapat tanpa ada rasa takut dari penyalahgunaan kekuasaan dari pihak lain, karena warga Indonesia sudah dilindungi oleh hukum yang sudah berlaku. Apakah Aulia bisa menerima jawaban dari saya? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, bisa dimengerti dan dipahami. Baiklah, kami dari kelompok 9 telah selesai dalam menyampaikan presentasi pada hari ini.
Apakah ada kritik dan saran dari teman-teman? Kalau tidak ada, saya sebagai moderator akan menyudahi presentasi pada hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 9 yang telah menyajikan materinya pada pagi hari ini. Selanjutnya kami persilakan kepada kelompok 12 untuk segera mempersiapkan presentasinya pada pagi hari ini. Kepada kelompok 12 dan moderatornya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12 dengan tema Pancasila sebagai paradigma hukum nasional. Kami akan mempresentasikan yang akan disampaikan kepada Elsa Febrianita. Kepada Elsa, saya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 12 tentang Pancasila sebagai paradigma hukum nasional. PPT-nya ini. PPT ini udah. PPT-nya Fadli. Bentar ya.
Oke, Pancasila sebagai paradigma hukum nasional. Isi dari materi kami yaitu 1 judul, berisi konsep teori mengenai tema, 2 masalah dan fakta, berisi masalah dan fakta sebenarnya, 3 pembahasan, berisi diskusi antara konsep dengan masalah fakta, 4 daftar pustaka, sumber pendukung dalam pembuatan materi. Konsep dan teorinya adalah paradigma secara bahasa adalah cara pandang atau pedoman atau acuan, tuntunan, dan patokan. Teorinya yaitu 1. Pembentuk hukum bertindak rasional atau pembentuk undang-undang. 2. Teori tentang bagaimana teks juridis harus diinterpretasi dan konstruksi hukum atau produk perundang-undangan. 3. Teori tentang sumber hukum yang memandang material hukum sebagai besaran yang tersusun secara hierarki dengan sumber hukum tertulis atau pelaksanaan undang-undang. Masalah dan faktanya yaitu contoh permasalahan fakta yang terjadi pada sila pertama yaitu masalahnya yaitu adanya pelecehan dan penistaan agama. Fakta, Rumadi Ahmad, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama atau Lakpenda NU menyatakan berbagai kasus penistaan ini muncul akibat tekanan massa dan bersifat subjektif. 2. Setelah kedua, masalahnya yaitu tindakan yang tidak bermoral dan semena-mena terhadap sesama. 3. Setelah ketiga, masalah yaitu terjadi tindakan intoleransi dan rasisme. Fakta, Ketua Satgas Nusantara yang juga Kapolda Metro Jaya Irjal Gatot Edi Pramono menjelaskan 3 hal yang menjadi penyebab menguatnya sikap intoleransi di kalangan masyarakat Indonesia beberapa tahun terakhir, yaitu globalisasi, demokrasi yang didominasi low class, perkembangan medsos. Sila keempat, masalahnya yaitu banyak terjadi kasus KKN, suap dan penyelewangan kekuasaan. Fakta, Transparency International baru merilis Indeks Persepsi Korupsi IPK 2021. IPK Indonesia tercatat meningkat 1 poin menjadi 38 dari skala 0 sampai 100 pada 2021. Nilai yang meningkat ini turut menggerek posisi Indonesia lebih baik dalam urutan IPK global. Indonesia kini berada di urutan 96 dari 180 negara dari sebelumnya peringkat 102. Sila kelima, masalahnya yaitu terjadi diskriminasi atau perlakuan tidak adil pada kalangan tertentu. Faktanya, secara substansial, Indonesia telah memiliki undang-undang yang tergolong lengkap, namun penegakan hukum masih lemah. Penegakan hukum di Indonesia lemah dan mulai tak lain penyebabnya karena penegak hukum itu sendiri. Memburuknya kondisi penegakan hukum di Indonesia menimbulkan pesimisme di masyarakat. Pembahasannya yaitu penistaan agama marak karena mereka pada umumnya menawarkan surga yang bersifat instan. Selanjutnya adanya penistaan agama yang melakukan tindak pidana penipuan yang menjanjikan pembersihan dosa dengan syarat pembayaran sejumlah uang kepada pengikutnya. Dua, hukum mengenai bullying belum terlalu keras atau resmi dan hanya ada di beberapa negara, misalnya Perancis, Amerika, dan beberapa negara di Eropa. Indonesia sendiri belum memiliki hukum tentang bullying, tapi kasus tersebut dapat dimasukkan sebagai pelanggaran HAM. 3. Ada beberapa latar belakang yang merupakan penyebab terjadinya perlakuan rasisme ini, seperti pandangan melihat ras lain lebih rendah yang disebut dengan inferior, serta sikap
serta pandangan bahwa rasnya lebih tinggi yang disebut juga dengan superior. Penyebab lainnya ada juga karena disebabkan paham masyarakat sejak dulu yang masih suka berprasangka buruk mengenai suatu ras atau golongan tertentu yang masih terbawa hingga sekarang. Keempat, terdapat beberapa bahaya sebagai akibat korupsi, yaitu bahaya terhadap masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa, dan birokrasi. Untuk menegakkan hukum pada masa kini merupakan hal yang sulit. Hukum yang dibuat tidak bisa memberi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan karena hukum tersebut tidak benar-benar ditegakkan. Sekian dari diskusi dari kelompok 5, dari kelompok 12 saya serahkan kepada moderator. Baiklah, sekian dari penjelasan dari Elsa tadi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ketik pertanyaannya di kolom chat bagi 3 pertanyaan pertama. Silahkan yang ingin bertanya. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes it's challenging. Apakah tidak ada pertanyaan, teman-teman? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman, kami kelompok 12 akan menutup hasil presentasi kami. Sekian dari kelompok 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ambil alih teman-teman semuanya. Kenapa
kelompok 12 tidak ada yang mau bertanya. Ada apa? Ada something apa nih? Jadi baiklah, kalau seandainya tidak ada yang mau bertanya kepada kelompok 12 dan telah merasa penjabaran atau materi yang disampaikan oleh kelompok 12 telah teman-teman pahami dengan baik dan benar. Jadi teman-teman semuanya, terima kasih telah bergabung pada pertemuan yang ke-11 ya. 10 pertemuan kali ini, dan saya apresiasi juga yang telah hadir 41 orang ini. Untuk kelompok yang telah tampil tadi, silakan buat laporannya dan kirim nanti pada link yang telah Nando sediakan. Kemudian juga jangan lupa absennya di e-learning ya. Absen di Zoom-nya juga jangan lupa, karena itu sebagai bukti kita telah melaksanakan Zoom pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan teman-teman selagi waktu kita masih ada. Apakah nggak ada pertanyaan mengenai tugas-tugasnya teman-teman? Ya, ada lagi beberapa hal yang Nando sampaikan, bahwasanya nanti pada beberapa pertemuan berikutnya setelah presentasi ini kita akan disuruh untuk melakukan sebuah penelitian. Jadi kelompok-kelompok yang untuk melakukan penelitian itu teman-teman nanti akan berbeda lagi dengan kelompok yang sebelumnya. Jadi teman-teman, untuk UASnya itu kata Bapak ideal yaitu dengan cara melakukan penelitian kepada beberapa sumber melalui fakta-fakta yang telah kita ketahui. Misalkan kayak istilah dalam kata apanya kita kayak disuruh untuk skripsi gitu. Namun dalam berbentuk kita itu melakukan penelitian alias karya ilmiah gitu. Jadi penelitian itu bersifat nanti ada beberapa minggu sebelum UAS dimulai. Jadi UASnya itu adalah penelitian yang kita jalani gitu. Nah, dari segi ini adakah yang mau dipertanyakan teman-teman? Nah, kalau seandainya sudah merasa paham dengan penyampaian yang Nando sampaikan tadi, baiklah, untuk pertemuan kali ini pendidikan Pancasila, pertemuan sekarang yang pematerinya itu kelompok 9 dan kelompok 12, kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nando, Yap, silakan. untuk minggu depan itu kelompok berapa yang tampil, Nando? Ya, kelompok berapa lagi yang belum tampil? Silakan dengan Untuk kelompok yang akan tampil minggu depan itu kelompok 2 dan kelompok 14. Nah, ya, kelompok 2 Ingat-ingat ya, 2 dan 14. ada nggak kelompok 2 di sini? Ada nanti. Ini yang kelompok 21 sampai 25 belum ada yang tampil, ini 20 ke atas kelompoknya. Nah, jadi begini, ini kan kita bisa tuh bagi 3 aja, karena waktu kita itu melakukan penelitian itu mungkin dimulai pada pertemuan-pertemuan beberapa minggu ke depan gitu. Jadi dimohonkan teman-teman untuk mempercepat presentasinya gitu. Kemudian untuk menjawab pertanyaan mungkin
kita bisa beberapa hal. Misalkan ketika ingin melakukan pertanyaan, itu silakan ajukan dulu pertanyaannya. Nah, dilanjutkan kepada presentasi berikutnya aja supaya menghemat waktu kita untuk melakukan pertemuan ini. Jadi misalkan si kelompok 9 tadi sudah selesai dan sekarang lagi menunggu jawaban gitu. Maksudnya mencari jawaban. Nah, bisa kelompok 12 lanjut aja dulu penyampaian materinya supaya waktu kita juga bisa hemat gitu. Oke, baik teman-teman, ada lagi yang mau dipertanyakan? Nggak ada lagi? Apakah kita tutup lagi? Oke, baik. Pertemuan kali ini kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.